marketplace kita bahas satu-satu. Marketplace itu apa? Marketplace itu kayak pasar ya. Dia kayak pasar lah, kayak pasar tradisional, pasar Demak lah. Di sana hanya menyiapkan pasar saja. Nah, kita sebagai pembeli daftar gratis kan, kita punya toko. Penjual, pembeli ya datang aja ke sana untuk melihat barang-barang atau toko-toko kita. Jadi marketplace itu sebuah pasar saja. Anggap aja pasar tradisional gitu ya. Kayak pasar saja. Mereka hanya menyediakan ruangan, kita yang membuat toko, ngisi toko, nanti ada orang yang berselancar yang masuk ke marketplace itu lalu beli produk kita. Jadi marketplace hanya sebuah pasar. Semuanya ada aturan di sana, tidak semau-maunya loh ya, semuanya ada aturan. Sekarang ini kita daftar harus menggunakan KTP. Ini yang nggak punya KTP diurus dulu KTP-nya. Ya, harus KTP. Selain untuk surat nikah juga untuk jual beli KTP. Dan siapkan juga rekening, karena pembayarannya harus melalui rekening. Tidak bisa lewat pos kayak zaman dulu, nggak bisa, harus rekening. Rekening yang murah-murah aja. Biasanya rekening-rekening Indonesia sudah support semua, kayak BRI, Mandiri, BCA itu sudah ada semua. Nah, ini alat pembayaran. Nanti kalau barang sudah dibeli, nanti uang akan cair ke rekening kita. Sebelum ke rekening kita, nanti akan di sana ada namanya rekening bersama. Ada kayak adminnya lah gitu untuk mengamankan. Ya mungkin teman-teman di sini sudah tahu lah, karena sudah familiar marketplace di 1 tahun ini. Lalu online shop atau toko online. Ini sebenarnya apapun yang dijual, apapun jualan di platform digital ya, itu bisa dikatakan toko online. Misalkan punya Facebook kan, upload aja di Facebook terus dikasih nomor handphone, nomor WA, itu ya namanya jual beli online, toko online sama aja. Tapi bukan marketplace. Kalau marketplace kayak punya pasar gitu ya. Tapi kalau toko online ya bisa jualan di Instagram, bisa di Facebook, bisa di WA gitu. Itu namanya toko online. Jadi kalau ditanya besok mertuanya punya kerja apa mas? Toko online gitu ya, lebih enak gitu. Dikira nggak pengangguran. Jadi toko online semua bisa bikin karena memang mudah. Yang paling penting punya handphone gitu aja lah. Saya kira toko online itu bisa, cuman memang pasarnya sedikit. Hanya yang kita kenal saja kan. Hanya yang kita kenal saja. Misalkan Facebook ya hanya pertemanan kita. Di WA ya hanya teman kita. Kalau di marketplace bebas, pasarnya luas. Ibaratnya kalau kita jual telur di kampung sama di pasar kan ya beda kan. Lebih cepat di pasar. Lalu yang berikutnya e-commerce. E-commerce itu tren-tren pertama kali. E-commerce itu ya toko online, tapi istilahnya ini dia sudah punya website sendiri. Punya website sendiri, nah kita semau-maunya kalau punya website. Harga kan kita sesuka-suka kan. Anggap aja kita pemilik utama kan. Kalau di marketplace nggak bisa, kita punya kompetitor. Ibaratnya orang jualan di pasar sama di toko sendiri kan lebih mahal toko sendiri biasanya. Kalau pasar kan saingnya banyak. Nah itu bedanya itu. Jadi marketplace itu pasar ya. Pasar online, lalu online shop atau toko online itu kita bisa jualan di platform online di medsos atau dimanapun yang online lah pokoknya. Lalu e-commerce yang punya website sendiri, yang punya website. Oke, lanjut. Mengapa marketplace semakin digemari? Ini kan sekarang kan marketplace semua, bahkan Facebook sekarang ikut-ikutan bikin marketplace. Walaupun Facebook ini tidak lengkap karena jual beli pembayarannya nggak di Facebook kan, digiring ke Messenger atau giring ke WA. Tapi namanya marketplace. Marketplace ini membuat bisnis menjadi lebih cepat dan efisien. Cepat kan? Kalau kita mau jualan telur, daripada kita buka di pasar, kita gembur-gembur, datangkan warga, datangkan orang, teman-teman suruh datang kan, biayanya juga banyak. Nah, kalau kita punya marketplace, kita tempelkan aja iklan di sana, sudah otomatis sudah termasuk jadi mesin pencarian di sana. Sudah masuk di mesin pencarian dan kita tinggal menunggu saja. Yang penting barang kita bagus, harga murah, ya sudah kita tinggal nunggu konsumen saja. Berikutnya, memiliki traffic online yang besar. Traffic online itu orang yang di sana banyak. Ya kayak tadi misalnya e-commerce ya. Kita punya toko sendiri kalau kita nggak tahu kamu siapa bikin online. Misalnya namanya ndokpuyuh.com misalkan. Orang lihat, loh kamu siapa? Terpercaya enggak? Terus
sudah lama, berapa lama ini kamu jualan, kan dipertanyakan. Kalau marketplace, mereka sudah ada yang penanggung jawabnya. Nggak mungkin kita ketipu beli di marketplace kecuali kita bodohnya level tinggi gitu. Nggak mungkin kita tertipu berjualan atau beli di marketplace kecuali kita memang terlalu bodoh gitu. Karena sudah ada persyaratan, dan di marketplace itu sendiri itu ada apa namanya, kayak pengadilan. Jadi misalnya ada sengketa ini ya, barang diterima jelek, terus si pembeli nggak nerima, terus dikembalikan, nanti ada sidang online. Jadi kita serahkan bukti-bukti, sana juga bukti-bukti, yang menang siapa, yang itu yang dikabulkan. Nah, kalau kita sebagai penjual goblok misalkan, kurang pinter lah bahasanya, itu ya kita ketipu, bisa aja kita yang rugi, bangkrut, karena kita nggak punya bukti. Makanya setiap kita mengemas barang, mengirim barang itu, buktikanlah foto, video singkat, supaya itu tanda bukti ketika terjadi masalah. Nah, itu sering dilupakan oleh teman-teman yang asal bikin, ngupload gitu. Ya bisa aja kalau kalian kena oknum, bisa aja malah yang rugi. Barang sudah keluar, uangnya nggak kembali, gitu loh. Jadi susah. Ya kalau kita ngikuti prosedur nggak mungkin ketipu, tapi kalau memang kita yang kurang ya bisa ketipu. Dan marketplace ini sebenarnya juga kayak sistem. Jadi sistem itu pasti ada kelemahannya, ada kecelah-celahnya. Kayak antivirus itu kan karena ada virus. Virusnya ada, makanya ada antivirus. Di marketplace juga gitu, kelemahan itu pasti ada, tapi makanya ada bukti-bukti itu kita bikin. Bahkan kalau saya pernah beli di Shopee ya, Shopee itu kan termasuk gede ya. Oh ini online ya, ini online. Siapa tahu dilihat oleh Shopee. Saya pernah lihat beli di Shopee, itu malah saya menipu Shopee, malah bisa. Bukan menipu konsumen. Shopee-nya ketipu saya, itu juga bisa. Saya coba-coba aja, ternyata lolos gitu ya. Jadi saya beli tanpa bayar. Shopee itu dulu pernah terjadi, tapi sekarang enggak bisa. Jangan ditiru lah. Jangan ditiru. Tapi banyak hacker-hacker itu dari anak pondok loh Pak. Santri itu, hacker-hacker ternyata kok riwayatnya santri ternyata. Karena pinter, ternyata pondok itu sebenarnya pinter, tapi diendem saja. Kalau udah dikeluarkan udah jadi. Yang berikutnya, marketplace semakin digemari karena modalnya kecil. Kita kan nggak perlu modal kayak tadi. Bahkan barang pun kita nggak modal loh ya. Contohnya gini, misalkan mbak-mbak jualan apa namanya, cepet rambut misalkan, tanpa modal ini, asal difotoi aja. Ketika sudah terjadi transaksi, sudah ada transaksi kan, baru dibelikan. Belikan pun boleh minjem uangnya, karena kan pasti nanti uang kembali. Jadi istilahnya kalau kita jualan di marketplace nggak ada modal di depan, kita nggak harus nyetok toko maksudnya, nggak harus nyetok. Jadi barang itu bisa kita belikan setelah ada transaksi, udah ada orang beli nih, saya beli aja, saya baru kulaan istilahnya gitu, itu juga bisa. Atau modelnya dropship, kata tadi bapaknya bilang tadi model dropship. Dropship itu kita menjual barang, tapi dengan kita mengirim langsung dari toko lain. Misal saya jualan komputer ini ya, jualan komputer. Pas adalah komputer saya pas habis, saya nelpon aja Jakarta. Laptop ini ada, udah langsung saya suruh ngirim dari sana. Kita nggak usah modal, langsung ngirim dari Jakarta ke alamat yang konsumen kita. Itu juga bisa. Berarti kan tanpa modal kan? Seperti itu juga bisa. Jadi banyak hal. Kalau saya ikut termasuk dropship musiman, ketika lebaran misalkan, mau lebaran itu kan toko baju itu kan paling ramai. Ya udah kita ikut-ikutan, kita jadi penjual baju muslim dadakan. Jadi apa? Ya dropship modelnya. Kita kontak nomor teleponnya toko-toko online juga yang gede. Boleh dropship tidak? Boleh, ya udah kita ambil gambarnya, kita upload di toko kita. Kalau ada transaksi langsung mereka yang ngirim. Kita hanya kayak maklar gitu lah istilahnya Pak, maklar online gitu. Dropship nama kerennya maklar gitu. Itu juga bisa, jadi semuanya menghasilkan. Modal kecil yang berikutnya, mengapa marketplace semakin digemari, tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan mudah. Kalau di sini kan membuat usaha izin harus
ke dinas perizinan, ada SIUP, ada PDT, kalau itu tidak perlu. Di marketplace belum ada peraturan itu, jadi tinggal daftar aja pakai handphone, pakai KTP kalau mau verifikasi lebih lanjut, lalu pakai nomor rekening kalau verifikasi lebih lanjut, ya sudah kita punya jualan online dan transaksi langsung ke rekening kita. Jadi nggak rumit. Jadi kalau kita hari ini juga kita buka toko online, nanti malam atau 1 jam berikutnya kita langsung jualan bisa. Atau iseng-iseng di meja ini difotoin atau dijual gitu, nggak apa-apa, bisa. Asalkan menarik, murah, itu pasti ada orang beli. Berikutnya, kelebihan menjual online di marketplace. Nanti kita kan ini kan menganalisa ini, enaknya jualan di mana? Di marketplace, toko online, atau e-commerce, supaya kita tidak salah langkah gitu loh maksudnya. Semuanya benar, tapi kita enaknya kemana ini loh maksudnya gitu. Yang belum paham bisa disanggah, tanya aja, nanti sama-sama belajar. Kelebihan menjual online, yang pertama itu mudah berjualan. Mudahnya kenapa ya? Tinggal foto aja. Kalau saya dulu jalan-jalannya ke pasar, misalkan ke Semarang ke Juar gitu ya, ya udah barang difotoi aja, iseng aja foto, difoto, dijual semua. Kalau ada orang order hari ini, saya langsung cabut ke Semarang, pakai motor, saya belanja, langsung baru saya kirim. Untuk mencoba kan gitu, nggak perlu modal, coba aja seperti itu. Jalan-jalan kemana, ke toko mana yang kiranya ini murah, difotoin aja, dijual lagi, ketika ada orang beli, baru kita belikan. Di toko online itu kan punya jenjang waktu, jadi barang yang kita kirim itu bisa sekitar 2-3 hari. Jadi itu waktu untuk kita belanja, itu bisa. Jadi nggak masalah. Ada trik-triknya juga sebenarnya, bagaimana caranya untuk molor-molor waktu itu. Kalau misalkan di Bukalapak itu kan cuma 2-3 hari misalkan, atau 2 hari. Bagaimana saya molor-molorkan karena barangnya belum ada, itu ada triknya. Itu ada triknya. Nanti tanya tak jawab. Kalau nggak ditanya nggak jawab. Lalu kelebihan penjualan berikutnya modal kecil, ya kayak tadi, nggak perlu modal sebenarnya. Modalnya hanya handphone, data, itu aja, selesai. Ya tergantung juga, kalau pengen modal besar biasanya orang punya toko offline. Toko offline itu toko yang asli sama sekalian dijual online, itu beda. Tapi triknya teman-teman, itu ternyata orang yang punya toko besar, misalnya toko kamera. Saya punya teman toko kamera di Jawa Timur, itu mereka menjual offline, menjual langsung ke konsumen, itu lebih mahal dibanding menjual online. Online lebih murah, offline lebih mahal. Kenapa? Bukan, karena kompetitornya banyak. Online ini kan kompetitornya banyak. Misal jenengan jual kamera, kompetitormu kan nggak cuma orang Demak saja, orang Batam, orang Jawa Timur, orang Jakarta, semua kompetitor semua, dan harganya pasti murah. Nah kita jualnya juga ikut murah karena kompetitornya banyak. Nah kita bisa menjual mahal karena kita punya toko, misalnya tokonya di Pecinan Demak misalnya. Nah kita jual mahal karena yang jual juga orang offline. Orang offline itu nggak tahu kompetitornya, nggak tahu barang, nggak tahu harga biasanya. Harganya ngikut biasanya. Biasanya bapak-bapak yang sepuh-sepuh itu kan ngikut semua kan. Handphone berapa sekian pasti ikut. Kalau online kita ketik handphone seri ini pasti kompetitornya banyak. Dan nggak mungkin orang akan lari ke toko kita. Kita mahal, kenapa harus ke toko kita kan? Jadi ya kalau semakin banyak orang berjualan online, saya kira semakin barang semakin murah. Ya siap-siap aja kompetitor. Makanya paling bijak itu jualan sesuatu yang belum ada di toko online. Yang belum ada loh ya. Kayak saya misalnya jual telur fertil itu belum ada. Ada paling se-Indonesia, saingan saya paling 3-4 orang. Itu peluangnya besar. Nah teman-teman berpikirlah menjual produk yang kira-kira belum ada di toko online. Simpel aja, jangkrik kayak gitu kan, simpel aja, nggak usah malu. Ya kalau misalnya dikalikan kan gitu kan. Pokoknya yang sesuatu, coba berselancar nanti, cari barang yang tidak ada. Yang tidak ada. Masker itu udah banyak. Kalau pertama kali masker jualan itu laku keras. Tapi sekarang kalau mau jual masker nggak mungkin laku, nggak mungkin laku. Nah, toko online itu buka 24 jam. Bagaimana kalau saya tidur gitu? Nah, akan ada pesannya. Jadi di
Di marketplace itu dikasih pesan, misalkan kita buka jam sekian-sekian, kalau melebihi jam sekian, saya akan balas lewat WA nomor ini gitu. Jadi paling enggak toko kita buka 24 jam, tapi ada tulisan-tulisan di depannya gitu loh. Maksudnya gitu. Kita maksudnya 24 jam bisa diakses gitu ya, bisa diakses. Kekurangannya yang tadi saya sebutkan, kompetitornya banyak, pesaingnya banyak. Pesaingnya bukan hanya di Demak, di Jawa Tengah, di Indonesia, bahkan di dunia. Pesaingnya banyak sekali. Makanya bijaksanalah dalam mencari barang. Lalu yang berikutnya memberi nama barang. Memberi nama juga pengaruh. Yang berikutnya adalah tidak punya kuasa penuh. Karena kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku di marketplace-nya itu. Seperti kalau barang kita jual aqua, kita kirim. Uang belum tentu langsung masuk ke kita. Uang itu masuk di adminnya dulu. Ketika barang sudah sampai, baru uang cair ke rekening kita. Jadi ada aturan-aturannya, aturan mainnya ada. Jadi yang tidak bikin kita punya kuasa penuh, masih ada batasan-batasan. Yang berikutnya harus responsif seperti kayak toko-toko di pasar. Kalau ada orang nanya, kita harus cepat-cepat bales. Kalau enggak cepat bales, mereka akan cari toko lainnya. Karena orang online itu biasanya orang praktis, enggak mau ribet, pengen cepet gitu. Hari ini pun saya order juga, saya kan pemain, saya penjual online, saya juga pembeli online. Jadi tiap hari saya belanja online, tiap hari. Produk yang saya beli lebih daripada 4, 5, tiap hari. Saya beli, saya jual gitu. Itu merambat ke istri saya juga ikut jualan juga. Merambat ke anak saya kelas 3 SD ikut jualan juga. Jualan cepet dan lain-lain, ketika les itu dia bawa gitu. Ini enggak apa-apa, kan untung yang penting. Harus responsif. Yang berikutnya harga bersaing ketat kayak tadi. Harganya bersaing ketat, makanya pinter-pinter punya barang yang tidak ada. Yang kedua nama barang. Sama-sama yang dijual cepet tapi namanya berbeda, itu pasti akan cari yang berbeda. Misalkan cepet kekinian 2020 misalnya, itu pasti orang kan, woi keren ini gitu. Jadi namanya harus berbeda. Saya jual sama-sama telur fertil tapi saya kasih telur fertil fresh super gitu, pasti dia akan cari yang itu. Jadi nama itu yang menonjol pasti akan dicari orang. Namanya harus berbeda dengan orang lain, maksudnya gitu. Berikutnya toko online, ya tadi ya kita bahas tadi kan marketplace, sekarang toko online. Toko online itu yang penting ada platform online-nya. Mau jualan dimanapun, yang sekarang yang lagi jualan yang paling marak itu di Instagram. Sekarang ada baru namanya TikTok gitu ya. Tapi TikTok itu intelijen sebenarnya. Ya semuanya itu intelijen. Kalau kita ngomong intelijen loh, saya kan pernah kuliah di bisnis intelijen ya. Semua itu intelijen. Jadi orang itu melihat data kita, itu enggak cuma pemerintah yang lihat data kita. Ternyata pihak swasta kayak gitu mereka tahu kita, Pak. Jadi mereka kan punya data nomor telepon, data KTP kita, data rumah kita, karena kan kita kirim pakai Google Map itu. Jadi mereka itu punya data semuanya yang jualan. Ternyata gitu. Itu lebih beratnya TikTok sebenarnya. TikTok itu malah data keminatan. Orang minatnya apa mereka tahu semua. Jadi kayak secara psikologis kita sebenarnya bisa dimainkan oleh pemilik marketplace itu. Kita nggak sadar, kita enjoy, tapi sebenarnya data kita itu diambil mereka semua. Sebenarnya seperti itu. Terus ya saya dipikirkan lah, nanti nggak bikin malan. Yang berikutnya terjadi suatu transaksi penjualan barang atau jasa di internet. Jadi yang namanya toko online itu yang penting ada transaksi penjualan. Soalnya transaksi ya namanya toko online. Jadi nanti kalau ditanya kerjaanmu apa? Toko online gitu, pokoknya intinya itu. Biar nggak dikira pengangguran. Yang berikutnya adalah online shop tidak harus pada website. Namanya toko online kalau ditanya website itu apa gitu. Ya, saya nggak punya website gitu aja. Saya punya jualan saya di Instagram, selesai. Berikutnya buka toko online di sosial media seperti Facebook, Instagram boleh-boleh saja karena memang tidak ada larangan.
tidak ada larangan jual beli. Dimanapun kita bisa jual sesuatu, barang dan jasa. Nah sekarang e-commerce punya toko, pokoknya orang-orang yang punya toko misalkan kayak punya saya itu, saya gabungan tiga-tiganya, e-commerce, toko online, marketplace. Saya punya e-commerce, saya punya toko online, misalkan diubank.com, jualway.com, dokbuyo.com, saya punya toko. Saya juga punya marketplace, saya juga jualan di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Terus saya juga jualan di Instagram, YouTube, jadi semuanya kita lakukan gitu. Jadi kalau misalkan mau tuntas, ya lakukan semuanya. Kalau orang mau jualan online ya semua yang ada di online itu ya kita jalankan semua. Dan kita harus paling enggak harus sering-sering online. Kalau dukun itu kan sering-sering di dunia gaib kan istilahnya gitu ya. Nah kita online ya di dunia online gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi sering-seringlah online karena kita memang jualan online. Dan 3 platform tadi bisa dipakai semuanya. Kita jualan di e-commerce, di marketplace sama di toko online. E-commerce itu adalah brand penjual membuat sebuah website. Nah, website ini sebenarnya teman-teman bisa bikin sendiri pakai blogspot.com. Ada yang pernah bikin enggak? Di Google. Nah, bikin gampang itu. Kayak bikin akun Facebook gitulah. Namanya blogspot.com, masuk aja di Google lalu buat blogger gitu ya namanya, blogger. Jadi nanti domainnya ada blogspot.com. Misalkan Aqua, yang jangan Aqua lah, jeruk.com. Itu kan kalau domain berbayar. Kalau yang miliknya Blogspot namanya jeruk.blogspot.com gitu. Blogspot.com, ada blogspotnya. Nah kalau memang laris saat itu, misalkan tokonya laris ya teman-teman belilah domain aja, domain toko, nama. Misalkan namanya .com itu nanti digabungkan aja bisa dari blogspot itu nanti belikan domain. Nggak perlu ngerubah apa-apa. Itu sebagian anak-anak SMK mungkin paham dengan ini, masalah blogspot.com itu. Nanti tinggal membuat domainnya, mau .com, .net, .co.id, .org, bebas. Itu toko-toko online yang paling penting itu adalah sekarang bismillah, jangan banyak mimpi, action. Nah intinya itu. Kalau teman-teman hanya di sini lihat saja, saya kira percuma lah kalau nggak dipraktekkan. Praktekkan kapan ya sekarang, jangan nunggu besok ketika mau nikah itu jangan. Pokoknya sekarang. Karena ini bisa dilakukan siapapun tanpa memerlukan waktu yang banyak. Pokoknya mudah gitu. Daripada kalian itu cuman main-main Facebook gitu kan nggak ada gunanya. Itu kan isinya hanya lihat gremengi wong we kan. Mending jualan aja. Gremengi wong pengen ngerti wong leo kan gitu kan. Nah itu kan manfaatnya kurang. Lebih baik toko online sekalian. Yang paling penting itu YouTube sebenarnya. Kalau ada waktu panjang saya malah pengen ngobrolnya itu YouTube. Karena YouTube ini menurut saya media yang paling sekarang ini minati. Coba tanya anak kecil, tanya orang yang sering di HP, hari ini sudah nonton YouTube enggak? Pasti sudah semua. TV itu sekarang sudah hilang, sekarang YouTube. Dan YouTube itu paling mudah daripada teman-teman baca buku ya. Sekarang mesti kan tutorialnya mesti lihat YouTube kan, ya gitu. Tutorial menikah itu enggak membaca, tapi mesti lihat YouTube. Nah YouTube ini tren sekarang. YouTube itu bisa dikatakan medsos ya, media sosial. Makanya YouTube ini sekarang ada chatting juga di sana, ada diskusi. Tidak cuma YouTube video saja, tapi ada tulisan, ada diskusi, ruang diskusi. Dan YouTube ini saya kira akan jadi tren jual beli berikutnya. Menurut saya, analisa saya. Coba dilihat nanti. Karena yang paling banyak pendapatan saya itu awal mulanya dari YouTube itu. Maksudnya marketingnya di YouTube. Akhirnya saya giring ke grup, saya giring kemanapun bisa. Tapi pertama kali di YouTube. Karena YouTube ini melihat langsung ke kita gitu loh. Oh orangnya ada gitu. Oh barangnya ada, oh orangnya seperti ini. Mereka lebih yakin karena ada interaksi. Lihat langsung wujud gitu ya. Selain YouTube itu menghasilkan loh ya. YouTube itu menghasilkan, jangan salah. Jadi selain marketplace yang teman-teman harus kuasai, YouTube juga harus kuasai karena ada AdSense di sana. AdSense itu menghasilkan. YouTube saya mengenai Ndok Puyuh tadi ya,
sing remeh tadi ya. Saya nggak ngomong yang channel yang lain lah, jangan. Yang puyuh saja itu sudah mendapatkan hasil. Per bulan sudah jutaan. Kalau dikumpul-kumpul ya sudah dapat motor lah, lebih bahkan. Jadi berpikirnya kayak gitu. Ya, ide sederhana dimunculkan, di branding ya, di branding itu diangkat namanya terus dijual. Kalau kita jualan tanpa orang tahu kita, ya percuma. Gitu. Ya harusnya ini pembicara ketiga nanti kan ngomong masalah marketing ya, itu harusnya di sana nanti bahasnya. Nah, yang dipersiapkan di dalam jualan online, yang dibutuhkan dalam penjualan online yang pertama, ini penting sebenarnya. Kalau membuat toko online saya kira teman-teman bisa semua lah. Nanti tetap kita praktekkan, tapi saya yakin pasti bisa. Apalagi sekarang Mbah Google itu semakin hebat kan, semakin canggih kan. Lihat aja YouTube tutorial membuat toko Bukalapak misalnya, itu sudah ada semua. Jadi sebenarnya nggak usah harus ada materi praktek langsung ya. Yang paling penting itu persiapan sebelum itu gitu ya. Karena saya pelakunya, makanya saya tulis sesuatu yang harus kalian pikirkan. Yang pertama adalah ide bisnis. Idenya tes. Idenya itu penting. Tanpa ide berpikirlah kira-kira jualan apa sing belum ada kompetitornya, belum ada pesaingnya. Kalau kompetitor kan berat nanti. Kira-kira yang belum ada pesaingnya apa? Jual figura nggak masalah. Jual patches versi baru misalnya, patchnya Cak Nun dirubah, dimodif kayak apa gitu. Itu juga bisa. Jadi yang penting punya produk yang kira-kira itu nggak ada kompetitornya, nggak ada pesaingnya. Yang berikutnya punya produk sendiri boleh menjualkan produk lain namanya dropship, maklar lah, itu juga bisa, nggak masalah. Bahkan kalau saya semua tak jual mas, saya jualan semua. Mobil aja saya jualan di OLX ya. Saya iseng aja, saya beli mobil, saya sudah bosan, saya jual di OLX. Itu sudah 10 mobil ternyata saya laku. Untungnya banyak sebenarnya, cuman kena pandemi ini Pak, jadi nggak bisa. Misalnya nggak ada pandemi ini, saya lebih suka jualan mobil tapi online. Itu untungnya lumayan itu. Lumayan. Oke, lanjut. Produk, selain produk punya strategi bisnis. Strategi dong, kita marketing dong. Kita enaknya jualan langsung atau berpremium. Premium itu dengan berbayar. Jadi Bukalapak itu bisa berbayar. Kelas pertama mungkin gratisan. Nah, bedanya apa gratis sama berbayar? Kalau berbayar itu produk kita paling di atas. Gitu, paling di atas. Kalau kita berbayar di Facebook, kita bisa menuju sasaran yang kita inginkan. Misalkan gini, kita jualan apa enaknya ya? Kita jualan kerang misalnya, kerang aja. Gus Farid itu kan pernah jualan kerang Pak. Mana Gus Farid? Gus Farid jualan kerang misalkan. Demak Seafood. Nah, dia menggunakan iklan Facebook. Iklan Facebook berbayar. Berbayar itu bisa menentukan targetnya. Misalkan saya pengen yang nonton orang Demak saja. Jarak dari alun-alun 5 kilo. Udah diklik 5 kilo dari pusatnya. Klik 1 poin. Saya pengen yang lihat itu usianya 25 sampai 35 tahun. Diklik. Saya pengen lihat itu ibu-ibu. Klik. Saya pengen yang lihat itu hobi makan. Diklik. Jadi orang yang melihat iklan kita itu sesuai target kita. Nah itu pakai berbayar seperti itu. Terus lebih tepat, tidak asal kalau kita mau jualan di Facebook tinggal iklan, nah sing nonton sopo. Nah gitu. Kadang kan kita kan jualan tapi gak ada sing nonton kan, sing komen blas gitu. Tiap hari kita lihat gak ada sing komen. Ya kita kalau gitu cari yang berbayar aja. Berbayar itu bisa menentukan berapa orang yang pengen lihat per hari. Misalkan setiap hari pengen 2.000 orang, ya udah klik 2.000 orang, berbayar dan bayarnya pun nggak mahal. Bayar paling 50.000 sampai 100.000 tergantung dari berapa orang yang akan lihat. Nah, itu lebih tepat targetnya daripada kita harus muter-muter atau apa-apa sekarang. Kalau dulu manual ya, harus nempel-nempel di pohon itu. Nah itu kan manual. Terus brosur-brosur disebar, siapa yang lihat? Kan nggak ada yang lihat. Dan tidak tepat sasaran gitu loh.
lebih mahal biayanya. Kalau ini tepat sasaran, yang ngelihat siapa, umurnya berapa, hobinya apa, jadi pas sasarannya. Strategi bisnis harus ada. Sebentar, baterai saya habis. Persona pembeli, persona itu kita harus memahami psikologis yang membeli. Nanti kita akan bahas satu-satu, ini penting sekali. Daripada kita belajar membuat toko itu, sebenarnya mempersiapkan ini penting. Persona pembeli itu contohnya kayak gini, harus memahami karakteristik orang yang akan kita jual. Contohnya, istri saya itu profesinya dokter. Kalau dia jualan masker itu pas, Pak. Nah, saya pernah nyoba, saya belikan alat-alat kesehatan, saya titip aja di dindingnya, di dinding YouTube ya, di dinding WA itu ya. Itu langsung teng terus 1 hari udah habis. Ketika saya jualan di toko saya, berbulan-bulan nggak ada yang beli, Pak. Karena memang tidak sesuai dengan orang pertemanan saya. Pertemanan saya kan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi sesuaikan dengan psikologis teman-teman kalian. Itu biasanya seperti itu. Kayak misalnya Facebook ya, teman-temanmu biasanya kalau santri, teman-temannya kebanyakan santri-santri. Kebanyakan seperti itu loh ya. Kalau temannya, kalau orang jualan kuliner, biasanya teman-temannya itu kuliner-kuliner semua. Kebanyakan seperti itu. Nah itu disamakan dengan selera itu. Nggak mungkin kita profesinya sebagai guru misalkan, kita jual alat kesehatan itu nggak laku. Beneran nggak laku. Laku pun susah sekali. Ya kayak tadi, istri saya di kesehatan, saya titip atau jualan di kesehatan pasti laku. Karena dipercaya, pertama kan dipercaya. Oh iyalah seorang dokter jualan ini, oh ini bagus gitu. Kalau saya ya nggak mungkin laku. Apalagi kalian jualan itu nggak mungkin laku. Pesimis saya. Ya memang gitu, karena harus disesuaikan dengan profesi kita, hobi kita, bakat kita, gitu. Kita nanti, nah ini terakhir modal. Kita bahas satu-satu ini. Ide bisnis kalau kita online, kita langsung merucut ke beberapa topik tadi. Kita jualan di website, kita jualan di toko online atau marketplace, kita jualan di blog kayak tadi, website tadi, atau di sosial media. Kita harus pikirkan dulu. Misalnya kita jual di website, ada nggak kira-kira orang yang melihat website kita? Karena website kita baru. Website itu ada trafficnya, berapa orang yang melihat website kita, itu ada. Makanya website itu juga dijual. Misalnya saya bikin website ya, website saya usianya sudah 5 tahun. Yang lihat sudah banyak orang. Saya jual tuh laku. Dilelang ibaratnya, laku. Dan jutaan rupiah itu. Makanya teman-teman santri ini kalau bisa, kalau bikin akun yang banyak. Misalnya akun YouTube itu sekalian, email buat 5 email. 1 email dibuat 3 akun YouTube misalnya. Udah dipelihara terus itu bertahun-tahun, kalau subscribe-nya banyak itu bisa dijual itu. Lumayan harga jualnya. Gitu. Jadi kalau mau bermedsos kayak gini ya, yang paling penting jadilah yang pertama, yang kedua bikinlah yang banyak. Karena nanti semua jadi investasi. Teman saya ada YouTube sudah 3 tahun, 4 tahun, subscribe-nya sudah lumayan, sudah monetis, dijual, itu laku 5 juta, 3 juta kayak gitu. Nah, yang bermain di sana kan jarang ini. Nah, kalianlah bermain di sana aja. Jualan kayak gitu. Nah, ide bisnis, teman-teman silahkan, kalau ini kan kita meruncingnya ke online, jadi pikirkanlah kayak kita jualan di website, toko online, blog, atau di sosmed. Silahkan berpikir. Selanjutnya produk ini bingung kadang kan, dodol opo gitu. Lawang ditanya cita-citamu apa, kadang ada yang bilang nggak ngerti cita-citanya kan gitu. Opo nek kok jualan gitu. Ada loh orang ditanya cita-citamu apa ya gitu, boh gitu. Apalagi jualan produk gitu, cita-citanya nggak mudeng. Nah, karena nggak mudeng, kita pancing ini. Menemukan produk itu yang pertama, menemukan peluang dengan cara memanfaatkan keyword. Ngetik di Google, kira-kira yang cari itu siapa, berapa orang. Misalkan jangkrik kayak tadi ya, jualan telur
telur semut misalnya atau jangkrik lah. Ketika aja jual jangkrik itu berapa orang yang mencari kata-kata itu di Google? Nah, kalau yang mencari banyak, banyak ini yang mencari. Kita cek di marketplace, kita cek di Bukalapak, Tokopedia gitu, kita cek di sana. Ada nggak yang jual? Kalau yang jual cuma 1-2, wah itu peluang kita, gitu maksudnya gitu. Menemukannya di keyword Google itu ya, diketik aja. Boleh diketik di Google atau di marketplace-nya. Yang paling penting cari peluang itu. Jualan jangan jualan sing rodok pasaran, jual sing aneh-aneh aja. Jualan sabuk itu juga banyak loh ya, ake sabuk bertuah itu loh. Itu juga banyak Pak. Itu kan santri-santri yang ahli suwuk kan ya banyak tuh. Jualan itu aja, itu nggak ada saingnya. Nanti bikin channel YouTube, ya diiris-iris nggak popo, itu kan keren itu malah. Itu yang laku sekarang seperti itu, yang goib-goib barang itu laku sekali di YouTube loh ya. Nah, menemukan peluang dengan cara memanfaatkan keyword itu kata cari itu loh Pak, kata mencari di YouTube, di Facebook, di mana-mana itu cari aja produk yang kira-kira nggak ada, tapi banyak yang mencari. Nah itu peluang untuk kita jualan. Yang berikutnya, memilih produk yang mengatasi rasa sakit, maksudnya ini produk yang kepepet ya, yang harus segera. Misalkan ini pandemi, yang dibutuhkan adalah masker, nah segera jualan masker. Tapi kalau sekarang ya sudah telat lah. Saat itu ya maksudnya kita harus mengikuti peluang. Orang sekarang mengatasi COVID-19 butuh obat tradisional yang bagus. Apa kira-kira? Ya kita harus cari misalkan. Sekarang ada namanya daun apa itu yang untuk virus itu zaman dulu. Daun yang kecil-kecil itu apa yang di kampung banyak itu. Apa saya lupa itu. Itu sekarang banyak di online ternyata. Dijual dan mahal sekali. Dan apa namanya saya lupa, pohon apa ya? Kelor. Kelor itu kan dibuang aja kan, dicubleke keluar kan. Nah itu sekarang online banyak sekali kelor itu. Kelor buat teh itu kering, kelor buat sayur, itu peluangnya masih gede loh itu. Orang kota itu kalau kita jual berapapun pasti beli. Yang penting produknya bagus. Nah itu juga peluang loh, kelor. Terus ini yang mahal lagi jahe itu juga sekarang mahal, jahe, kencur gitu. Jamu-jamu tradisional sekarang naik daun. Nah itu juga peluang namanya. Nah kita pinter-pinter cari peluang, tapi kalau bisa jadi first time ya, jadi yang pertama. Itu nanti akan kaya. Seperti halnya kalau teman-teman lihat obat kosmetik apa namanya? Glow apa itu? Tahu enggak? Glow apa? Hah? Mr. Glow apa namanya? Saya lupa. MS Glow ya? Ya MS Glow. Itu kan pertama dia jualan apa? Jualan krim online pertama, itu kaya raya sekarang. Yang punya bis Juragan 99 itu. Itu kan kaya raya, gara-gara ya gitu, cuman jualan itu. Jualan produk yang saat itu belum ada. Dia jadi pertama. Nah itu dia akan cepat nanti. Kalau jualan online itu jangan minder. Teman-teman sekarang nggak punya, tapi 4 bulan yang datang itu kayak dadak itu banyak. Kalau pas produknya pas. Gitu, beneran Pak. Saya memang iya. Saya itu dulu beli mobil baru. Saya biasanya beli bekas-bekas. Saya beli mobil baru itu, saya butuhkan waktu cuma 5 bulan. Saya udah langsung dapat beli. Ya karena produk yang saya jual pas. Belum ada pesaingnya, belum ada kompetitornya, produknya bagus, cepat. Jadi jangan kaget 5 bulan langsung dapat mobil misalnya. Biasa aja. Ya rezeki ya seperti itu, kalau kita memang pas ya dapat gitu. Oke lanjut. Memilih produk yang sesuai dengan minat dan kebiasaan customer, pembeli. Jadi kalau kita punya teman-teman sukanya main bola, ya yang harus kita jual apa? Baju, kaos, sepatu. Jadi ya kita harus tahu lah kebiasaan customer kita. Kita punya teman-teman yang seperti apa, itu yang cocok kita jual apa gitu. Lalu menyediakan produk yang sesuai dengan minat dan kemauan Anda. Ini semau-mau kita, kayak kita punya produk sendiri. Kalau kita punya produk sendiri ya kita jual. Ini nggak usah ditulis Mas, nanti kalau butuh artikel ini WA saya nanti saya kasih. Nomor saya tadi ada di depan, nanti saya kasih, nanti kalau butuh WA saya nanti
saya kasih artikel ini. Lalu yang berikutnya menyediakan produk yang sesuai dengan minat dan kemauan. Jadi kemauan teman-teman apa ya jual. Ini istilahnya punya produk sendiri, kita semau-maunya kan kita jual. Yang berikutnya memanfaat pengalaman dan keahlian Anda. Nah kayak tadi istri saya dokter, ahli dokter, jadi dia jual alat kesehatan itu pas dan pasti laku karena dianggap ya memang berkompetensi di sana gitu. Kalau misalkan teman-teman santri ini pengalamannya misalnya kayak saya di video, saya di broadcast ya, saya di multimedia, saya jualan alat, yo pas, pasti orang percaya gitu. Ya tergantung kalian menemukan isomu ke opo gitu. Isomu opo. Kalau sudah menemukan itu, nah itu bagus. Nanti cepat semua produk akan terjual. Kalau misalkan kalian punya kemampuan, tapi orang lain tidak tahu bagaimana caranya, ya dieksplor, dikeluarkan itu melalui apa? Melalui media. Media paling enak itu YouTube menurut saya YouTube. YouTube itu orang lebih ngerti secara langsung. Karena video itu kan kayak interaksi langsung kan, kelihatan apa interaksi visualnya. Selain tag, kalau tag hanya sebuah tulisan itu nggak menarik sekarang. Sekarang harus bentuk. Makanya TikTok sekarang sangat diminati ya. Karena kan langsung lihat. Produk yang berikutnya mengetahui dan memanfaatkan tren yang ada. Nah, tren itu penting. Zaman dulu ada orang yang jualan baju itu laris manis gara-gara ngikuti tren. Misalkan tahun ini trennya Ipin Ipin misalkan. Upin Ipin ya, Upin Ipin lagi marah-marahnya. Mereka pinter langsung bikin kaos tentunya bukan kaos yang gede dipakai orang dewasa enggak. Kaos kecil kan untuk anak-anak. Gambar ipin-ipin dijual, itu lebih cepat lakunya, itu ngikuti tren. Nah, tahu trennya apa, diikuti. Kayak misalnya sekarang ini kemarin ambiar gitu kan, sahabat ambiar, itu langsung bikin kaos masalah ambiar itu kan langsung laku keras dia. Karena ngikuti tren itu. Seperti itu. Jadi harus ngikuti tren, itu penting sekali kalau pengen cepat keuntungan. Strateginya, yang tadi saya ngomongkan dari awal, strategi bisnis itu ada dua, mempromosikan produk gratis itu ya kayak teman-teman Facebook, Instagram asal kirim di grup, asal kirim di story, sama yang mempromosikan produk berbayar. Kayak Gus Farid itu jualan kerang dulu berbayar, makanya cepat itu. Saya nanya, omsetnya berapa Gus? Katanya 15 juta per bulan, katanya. Saya nggak tahu Pak aslinya Pak. 15 tahun per bulan itu bersih Pak katanya. Jualan kerang tok gitu. Itu kan luar biasa. Nah itu memanfaatkan media sebagai promosi. Tapi menggunakan produk berbayar. Kita tahu konsumen kita gitu loh ya. Jadi kita mempromosikan sesuatu itu pas sasaran. Kalau kita cuman menyebar brosur, ya kalau yang lihat pas dengan hobinya. Kalau enggak, mosok dilempar-lempar yang ngambil wong edan ya podoe percuma kan, ora diapa-apake. Atau anak kecil ngambil ya paling dibuat mainan. Jadi percuma. Yang paling produktif sekarang adalah strategi bisnis melalui online.